Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, kali ini Bu Zaim akan membahas video tentang pembahasan soal-soal yang kemarin Bu Zaim upload di Bahan Ajar Learning. Perhatikanlah cara-caranya ya. Marilah kita simak satu persatu pembahasan soal ini. Barisan bertingkat 2. Nah, rumus plus C. Jika U1, maka A 1 kuadrat plus B kali 1 sama dengan C, maka A ditambah B ditambah C. Jika N-nya saya ganti 2 atau U2, maka A 2 kuadrat plus B kali 2 ditambah C, maka 2 kuadrat adalah 4, maka A kali 4 ditambah 2 kali B 2B ditambah C sama dengan 4A ditambah 2B tambah C. Jika U3, maka A 3 kuadrat ditambah B kali 3 ditambah C sama dengan A kali 3 pangkat 2 adalah 9, maka A kali 9 ditambah B kali 3, 3B tambah C sama dengan, kita tata, 9A tambah 3B tambah C. Sementara ini untuk suku U1, U2, dan U3. Kemudian contoh salah satu barisan bertingkat 2 adalah pola segitiga. Coba kalian ingat apa enggak pola pada segitiga kemarin? Saya bagi 2. Nah, pola barisan pada segitiga yaitu 1, 3, 6, 10. Coba ini adalah tingkat 2. 1 ke 3 loncat 2, 3 ke 5 ke 6 loncat 3, 6 ke 10 loncat 4. Nah, ini kan tidak sama, maka kita turunkan lagi agar sama. 2 ke 3 loncat 1, 3 ke 4 loncat 1. Ini tingkat 1, ini tingkat 2. Nah, seperti ini. Kemudian jika kita samakan yang ini, nah tadi yang dari sini ini U1, U2, U3. Ini tadi U1, U2, U3, U4. U1 berapa? A tambah B tambah C. Saya tulis A tambah B tambah C. U2 berapa? 4A tambah 2B tambah C. 1 di sini. 4A tambah 2B tambah C. U3 berapa? 9A tambah 3B tambah C. 1 di sini. 9A tambah 3B tambah C. Nah, dari sini kita akan mencari tingkat seperti ini, tingkat 1 dan tingkat 2, tapi sebelah sini. Maka kita mencari selisihnya. Nah, selisihnya yaitu U2 dikurangi U1. Maka kita kurangkan variabel A dikurangi A, kemudian B dikurangi B, dan seterusnya. 4A dikurangi A berapa? 3A. 2B dikurangi B, maka B. C dikurangi C 0. Begitu juga dengan ini, U3 dikurangi U2. 9A dikurangi 4A 5A. 3B dikurangi 2B B. C dikurangi C 0. Kemudian ini kan tidak sama, maka kita kurangkan lagi. Nah, sampai ada satu bilangan. 5A dikurangi 3A 2A. B dikurangi B 0. Nah, ini tingkat 1,
ini tingkat 2. Nah, kita samakan di sini. Nah, sekarang posisinya A plus B plus C, maka dia posisinya sama dengan sebelah sini 1. Maka saya tulis di sini A ditambah B tambah C sama dengan 1. Kemudian lagi yang ini 3A tambah B posisinya tingkat 2 sama dengan 2. Saya tulis di sini 3A tambah B sama dengan 2. Terakhir yang bawah sendiri 2A, maka posisinya sama dengan 1. Saya tulis 2A sama dengan 1. Nah, ketiga persamaan ini saya beri nama persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Kita cari A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Kita dari persamaan 3 dulu. Nah, sini dari persamaan 3 berarti berapa? 2A sama dengan 1. A sama dengan 1 per 2. Kemudian dari sini kita ke persamaan 2. Saya tulis 3A ditambah B sama dengan 2. 3A-nya saya masukkan ke sini, ditambah B sama dengan 2. 3 kali setengah 3 per 2 tambah B sama dengan 2. B sama dengan 2 min 3 per 2. 2 kali 2 berapa? 2 kali 2 berapa? 4. Maka ditulis 2 kali 2 4 min 3 per 2. Ini tetap per 2 ya. 4 per 2 kan 2. Lu balik maneh ya, kembali lagi. Maka B sama dengan yang pembilang dikurangi 4 dikurangi 3 1 per 2. Ketemu B sama dengan setengah. Kita kembali untuk mencari C. Di sini C ke persamaan 1. Saya tulis persamaan 1. A tambah B tambah C sama dengan 1. A-nya tadi berapa? A-nya setengah. Tulis setengah. B-nya berapa? B-nya setengah. C sama dengan 1. Setengah tambah setengah 1 tambah C sama dengan 1. Maka C sama dengan 0. Nah, berarti rumus umum ini, nah ini yang saya kotak ini, kita masukkan A, B, dan C. Kita masukkan ke sini. Ini rumusnya apa? Rumusnya barisan ini. Ya, rumusnya barisan ini. Nanti sama dengan segitiga. Kita masukkan UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C. A-nya tadi setengah, N kuadrat plus B-nya setengah, N plus 0 sama dengan UN setengah N kuadrat plus setengah N. Nah, ini adalah rumus barisan ini atau pola segitiga sama. Nah, sekarang untuk menentukan soal, sekarang saya kasih contoh soal. Ada sebuah contoh soal ya, barisan tingkat 2 yaitu 3 4 7 12 19 dan seterusnya. Tentukan UN-nya. 1 UN 2 U14. Nah, sama dengan yang tadi caranya. Dari sini kita buatkan barisan bertingkat. 3 ke 4 loncat 1, 4 ke 7 loncat 3, 7 ke 5 loncat 5, dan 12 ke 19 loncat 7. Ini adalah tingkat
1. Kita turunkan lagi, 1 ke 2 loncat 2, 3 ke 5 loncat 2, 5 ke 7 loncat 2. Kalau sudah sama, maka ini berhenti, maka ini tingkat 2. Nah, tadi bahwa yang ini adalah A ditambah B ditambah C. Kemudian yang ini adalah 3A ditambah B. Yang ini 2A. Nah, dari sini kita jadikan UN ya untuk menjawab soal nomor 1. Saya tulis A ditambah B ditambah C sama dengan 3. Kemudian satu lagi di sini 3A tambah B sama dengan 1. Kemudian 2A sama dengan 2. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Prosesnya sama dengan yang tadi. Kita dari persamaan 3, misalkan 2A sama dengan 2. A sama dengan 2 dibagi 2, maka A sama dengan 1. Kemudian kita ke persamaan 3, ke persamaan 2. 3A ditambah B sama dengan 1. 3A nya 1 masukkan sini, B sama dengan 1. 3 tambah B sama dengan 1. B sama dengan 1 dikurangi 3, B sama dengan negatif 2. Setelah itu kita ke persamaan 1, yaitu A tambah B tambah C sama dengan 3. A nya tadi 1, B nya min 2 ditambah C sama dengan 3. 1 dikurangi min 2, min 1 ditambah C sama dengan 3. C sama dengan 3, ini pindah ruas, plus 1, C sama dengan 4. Maka A sama dengan 1, B sama dengan min 2, C sama dengan 4. Masukkan ke rumus umum. A, ini jawaban nomor 1, jawabannya nomor 1, UN sama dengan, rumus umumnya AN kuadrat plus BN plus C. A nya tadi berapa? 1. 1N kuadrat. B nya berapa? Min 2. Min B kali min 2. Kemudian C nya berapa? 4. Masukkan 1N kuadrat, N kuadrat, B kali min 2, min 2B plus 4. Ini adalah UN dari barisan ini. Kemudian U14. Maka jika UN nya ketemu, dicari berapapun itu bisa. Ya N nya kamu ganti 14. 14 kuadrat 2 kali 14 ditambah 4, 196 dikurangi 28 ditambah 4, 196 dikurangi 24, 172. Nah, seperti ini. Jadi setiap contoh barisan bertingkat 2 ya beda UN-nya. Cara menentukannya seperti ini atau seperti yang sebelumnya tadi. Nomor 1, 2, 5, 8, 11. Berapakah suku 3 suku berikutnya? Maka di sini karena ini barisan tingkat 1, 2 ke 5 loncat 3, 5 ke 8 loncat 3. Nah, loncat 3, kemudian 8 ke 11 loncat 3. Maka untuk mengisi ini ya berarti 11 tambah 3 berarti berapa? 14. Karena loncat 3,
Kemudian untuk mengisi ini berarti 14 tambah 3 17, karena dia loncat 3, dan terakhir adalah 17 ditambah 3 20, loncat 3. Jadi 3 suku berikutnya adalah 14, 17, dan 20. B ini 1 2 4 8. Nah, ini tidak loncat tapi pangkat, jadi kamu harus jeli bilangan-bilangan itu apakah bilangan berpangkat atau pengali atau ditambah atau loncat. Coba, semua bilangan pangkat 0 adalah 1, maka 1 adalah 2 pangkat 0. Kalau 2 adalah 2 pangkat 1. Kemudian 4 yaitu 2 pangkat 2, maka 8 yaitu 2 pangkat 3. Nah, ini ya, kelihatan ya. Nah, untuk suku berikutnya, maka ini berapa, ini berapa, ini berapa. Setelah 2 pangkat 3 berarti berapa? 2 pangkat 4. Berapa 2 pangkat 4? 16. Setelah 2 pangkat 4 berapa? 2 pangkat 5. Berapakah 2 pangkat 5? 32. Awas, jangan 2 kali 5 ya. Kalau 2 kali 5 itu 10. Tapi kalau 2 pangkat 5, 30. 2 terakhir, 2 pangkat 6. Ini agak ke atas. Nah, berapakah 2 pangkat 6? 32 kali 2 berarti 64. Berarti 3 suku berikutnya pada soal 1B yaitu 16, 32, dan 64. Yang C sekarang. Nah, C adalah 1 3 per 8, 5 per 27, 7 per 64. Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Kamu lihat pembilangnya dulu. 3, 5, 7 ini adalah bilangan ganjil. Setelah 7 berapa? 9. Setelah 9 berapa? 11. Kemudian 13. Sekarang yang bawah 8. 8 itu 2 pangkat 3. 27 itu 3 pangkat 3. 64 itu 4 pangkat 3. Berarti ini 5 pangkat 3. 125. 6 pangkat 3. Berapa 6 pangkat 3? 2, 1, 6. 7 pangkat 7 pangkat 3, 2, 3, 4, 3. 7 pangkat 2, 7 pangkat 3. Ya, 3, 3, 4, 3. Berarti 3 suku berikutnya adalah 9 per 125, 11 per 216, dan 13 per 343. Nah, untuk nomor 2 adalah sebagai berikut. Nomor 2, ini tentukan U15, yaitu yang pertama 3, 8, 13, 18. Nah, dari sini ini adalah U1, kemudian U2,
U3, U4. Kita menentukan U15. Ini adalah aturan dari bilangan bertingkat 1. Dari mana kita tahu bilangan bertingkat 1? Dari loncatnya tetap. Kamu lihat bahwa loncatnya bilangan tersebut adalah tetap. Ini loncat berapa? 5. Ini loncat 5. Ini loncat 5. Nah, dari sini maka U1 sama dengan loncat 5-nya kali urutan N-nya 1 ditambah titik-titik harus sama dengan 3. Nah, ini yang kita pikirkan. 5 kali 1 berapa? 5. Ditambah berapa sama dengan 3. Maka 5 ditambah negatif 2. Ditambah negatif 2. Atau 5 kali 1 min 2 bisa saja ya. Min sama plus itu melebur menjadi negatif atau min. Kemudian U3 tetap 5 karena dia loncat 5, ini stabil loncat 5. 5 kali U2, maka ini 2 sama dengan 8. 5 kali 2 kok sama dengan 8, maka ini dikurangi 2. U3 5 kali 3 dikurangi 2. 15 dikurangi 2, 13. Bener ya? Nah, harus cocok ya. U3 harus cocok, ini juga harus cocok, harus sama. Kemudian U4 sama dengan 5 kali 4 dikurangi 2 sama dengan 18. Jika saya UN, maka 5, ini 5 terus stabil. Karena apa? Karena loncatnya stabil, karena tingkat 1. Nah, ini kan seperti mengikuti N. N-nya 1, ini 1. N-nya 2, ini 2. N-nya 3. Kalau N-nya N, maka ini saya ganti N. Ini stabil min 2, maka ini min 2. Nah, maka UN adalah rumusnya seperti ini. 5 kali N dikurangi 2. Nah, sekarang dicari berapa tadi? U15, maka N-nya kamu ganti 15. U15 sama dengan 5 kali 15 dikurangi 2. 75 dikurangi 2, 73. Inilah jawaban dari nomor 2A. Sekarang nomor 2B. Ini nomor 2B. Nomor 2B adalah sebagai berikut. 1 kali 2 suku pertama, 4 kali 3, 9 kali 4, 16 kali 5, dan seterusnya. Ini U1, U2, U3, U4. Disuruh mencari apa? U15. Maka caranya adalah sebagai berikut. U1 sama dengan 1 kali 2. U2 sama dengan 4 kali 3. U3 sama dengan 9 kali 4. U4 sama dengan 16 kali 5. Coba kamu perhatikan pada
bilangan yang awal. Ini adalah bilangan kuadrat. 1 adalah 1 kuadrat, 4 adalah 2 kuadrat, 9 adalah 3 kuadrat, 16 adalah 4 kuadrat. Jika ini UN, maka ini adalah N kuadrat. Sekarang kita tinggal mikir yang ini. U1 menjadi 2, berarti ini kan N. N-nya 1 kok menjadi 2, berarti ini N ditambah 1. N-nya 1 tambah 1, 2. Ini N-nya berapa? N-nya 2, maka kok jadi 3, maka ini N ditambah 1. N-nya 2 ditambah 1 adalah 3, sama dengan ini adalah N tambah 1 juga. N-nya adalah 3 ditambah 1, maka sama dengan 4 dan seterusnya. Maka untuk UN, maka N ditambah 1. Maka UN ditulis dikurung seperti ini. Dicari berapa tadi? U15, berarti 15 kuadrat kali 15 tambah 1, 225 kali 16. Hasilnya biarkan bentuk kali seperti U yang ada di sini. Jangan sama dengan berapa, biarkan seperti ini. Kemudian untuk yang nomor 3, untuk yang 2C ya. 2C yaitu 3/5, 5/9, 7/13, 9/17. Kamu harus memisahkan antara bilangan yang ada di tempat pembilang dan penyebut. Kalau ini adalah bilangan ganjil. Kalau ini loncat 4. Ya, loncat 4. Kalau ini bilangan ganjil. Sekarang rumus bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil adalah 2N dikurangi 1. Ini yang atas ini adalah 2N dikurangi 1. Yang bawah loncat 4. Berapa UN loncat 4? Ini kan loncat 4. 4 ya. Kita mencari yang bawah ya. 5 adalah U1 sama dengan, nah ini loncat 4 ini harus 4 kali 1 ditambah titik-titik sama dengan 5. Maka ini adalah 1. U2 berarti 9. 4 kali 2 ditambah titik-titik sama dengan 9, maka ini 1. U3 berapa? 13. 4 kali 3 ditambah 1 sama dengan 13. Terakhir U4 berarti 4 kali 4 ditambah 1, 16 tambah 1, 17. Pokoknya yang bilangan loncatnya tetap itu kamu taruh di depan. Yang ini sesuaikan dengan UN-nya. Yang ini kamu pikir sendiri kira-kira sama dengan hasil yang ditentukan barisannya. Nah, maka jika UN sama dengan 4 kali, kalau bilangannya bergerak seperti ini, maka ini adalah N ditambah, kalau tetap ditulis lagi angkanya ya, atau 4N ditambah 1.
Berarti yang atas tadi rumus bilangan ganjil, kalian kan sudah mempelajari kemarin. Yang bawah adalah per 4n plus 1. Maka U15 sama dengan, ya n-nya kamu ganti 15. Nah, seperti ini. 2 kali 15 30 dikurangi 1, 4 kali 15 60 ditambah 1 berarti 29/61. Nah, sekarang kita membahas soal nomor 3A. Diketahui suatu barisan dengan rumus UN sama dengan 6n-2. Tentukan A. Tulis barisan berikut. Kita ambil saja U1 sampai U5. U1 maka masukkan n-nya 1, yaitu di sini n-nya sama kamu ganti 1, 6 kali 1 dikurangi 2 maka 4. U2 6 kali 2 dikurangi 2 10. U3 6 kali 3 dikurangi 2 16. 6 kali 4 dikurangi 2 22. 6 kali 5 dikurangi 2 28. Maka barisannya adalah 4, 10, 16, 22, 28. Kemudian yang B yaitu ditentukan, tuliskan nilai suku ke-42. Ya ini n-nya, ini n-nya kamu ganti 42. UN sama dengan 6n-2, maka U42 6 kali 42 dikurangi 2 240 tambah 12 252 dikurangi 2 maka 250. Nah, ini hasilnya. Nah, sekarang kita lanjutkan yang C. Jika UN sama dengan 88, tentukan N. Nah, UN-nya tadi berapa UN-nya? UN-nya adalah 6n-2. Ya, kamu tulis di sini. 6n-2 sama dengan 88. 6n sama dengan 88 ditambah 2. 6n sama dengan 90. N sama dengan 90 dibagi 6. Maka sama dengan 15. Nah, sekarang nomor 4. Diketahui barisan bilangan 3, 6, 12, dan 24. A. Tentukan UN. B. Tentukan U8. Dari sini kita lihat apakah bilangan ini, barisan ini tingkat 1 atau tingkat 2. Coba 3 ke 6 3, 6 ke 12 6, 12 ke 24 12. Ini sepertinya 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 2, 3 atau 6 kali 2, 6 kali 1, 6 kali 2. Oh, sebentar. 3, 6. Nah, untuk soal nomor 4 ini kita harus jeli. Kadang-kadang kita terjebak dari urutan barisan yang disediakan. Nah, ini soal nomor 4 disediakan bahwa barisan 3, 6, 12, 24. Di sini Bu Zaim akan
mencari urutan barisannya. 3 yaitu 3 kali 2 pangkat 0 sama dengan 3 kali 1. Nah, ini harus sama ya. Nah, kalau sama berarti benar. Kemudian 6 sama dengan 3 kali 2 pangkat 1, yaitu 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian 12 yaitu 3 kali 2 pangkat 2. Kemudian untuk 24 3 kali 2 pangkat 3. Nah, ini kan 12 24 ya, sama. Nah, sekarang kalau UN, ini kan U1, U2, U3, U4. Kalau UN berarti di sini 3 kan terus sama, maka kamu tulis tetap 3. 2 kan sama, maka kamu tulis 2. Yang bergerak kan ini 0, 1, 2, 3. Kamu lihat, jika N-nya 1, maka dia adalah 0. Jika N-nya 2, maka dia pangkatnya 1. Jika N-nya 3, maka pangkatnya 2. Jika N-nya 4, maka pangkatnya 3. Jika N-nya ini, maka pangkatnya adalah N dikurangi 1. Maka inilah rumus UN-nya. Ini jawaban dari A. Kalau B UN U8, maka ya tinggal kamu isi N-nya diganti 8. Maka sama dengan 3 kali 2, 8 dikurangi 1. 3 kali 2 pangkat 7. Berapa ya 2 pangkat 7 itu? Kalau 32 itu 2 pangkat 5. Kalau 64 itu 2 pangkat 6. Berarti tinggal mengalikan, ini kalikan 2 lagi, berarti 64 kali 2 128. Oh, 2 pangkat 7 itu 128. 3 kali 128 yaitu 384. Maka inilah jawaban dari soal nomor 4. Nah, ini adalah pembahasan soal terakhir. Kalian lihat bahwa barisan bilangan 5, 8, 13, 20 adalah barisan apa? Apakah bertingkat 1 atau 2 atau pangkat atau kali? Nah, kita lihat ya, coba 5, 8, 13, 20. Ini loncat berapa? 3. Ini loncat 5, loncat 7. Kalau tidak sama, maka coba kita turunkan lagi, loncat 2, loncat 2. Ternyata ini adalah barisan tingkat 2 ya. Ini tingkat 1, ini tingkat 2. Jangan lupa rumusnya apa kemarin yang sudah saya bahas, yaitu UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C. Posisi ini adalah A plus B plus C. Posisi ini adalah 3A plus B. Posisi terakhir adalah 2A. Maka Bu Zaim mencatat
3A ditambah B ditambah C sama dengan 5 persamaan 1. 3A tambah B sama dengan 3 persamaan 2. 2A sama dengan 2 persamaan 3. Kita dari sini harus ingat ya, ini ada pembahasan soal yang awal tadi. Dari sini A sama dengan 2 per 2, A sama dengan 1. Kemudian kita ke persamaan 2, 3A plus B sama dengan 3. Masukkan A, 3, maka B sama dengan 3. Ini pindah min, B sama dengan 0. Setelah A dan B ketemu, maka kita ke persamaan 1A tambah B tambah C sama dengan 5. A nya 1, B nya 0, C nya 5. C sama dengan 5 dikurangi 1, C sama dengan 4. A 1, B 0, C 4. Masukkan ke rumus UN barisan bertingkat 2. Saya tulis di sini. Nah, ini U, ini A ya. UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C. A nya tadi berapa? 1. 1 N kuadrat. B nya berapa? 0. B kali 0. C nya 4. 1 kali N kuadrat ditambah 4. Maka jawaban A adalah ini. Kemudian pertanyaan yang B, tentukan U22. Maka B sama dengan U22. Maka kamu ganti ini 22. 22 kuadrat ditambah 4. 22 kuadrat 484 ditambah 4 berarti 492. Ini adalah pembahasan soal yang terakhir. Nah, demikianlah pembahasan kali ini dari soal 1 sampai nomor 5. Kalian pelajari betul-betul langkah-langkah yang Bu ZM terangkan. Nanti kita akan bertemu di soal yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kalian semua.